Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deni Novitasari, mahasiswi Institut Informatika Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung, kelas Komunikasi Bisnis 5 MAP6, dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Fikri Akbar SI Kom MSI MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara seseorang dan orang lain dalam suatu masyarakat ataupun organisasi menggunakan media komunikasi bahasa mudah dipahami untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di dalam komunikasi antar pribadi, terdapat beberapa tujuan, antara lain untuk menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, menumbuhkan simpati, melakukan kerjasama, menceritakan kekecewaan dan kekesalan, serta menumbuhkan motivasi. Di dalam komunikasi antar pribadi terdapat gaya kepemimpinan. Jadi, gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara-cara tertentu sehingga menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Di dalam komunikasi antar pribadi juga terdapat dua teori. Yang pertama, teori X, dan yang kedua, teori Y. Selain itu juga ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada pengarahan, yang kedua pembekalan, yang ketiga dukungan, dan yang keempat pendelegasian. Di dalam komunikasi antar pribadi juga terdapat gaya kepemimpinan situasional, yaitu keterampilan analitas, keterampilan fleksibilitas, dan keterampilan komunikasi. Selain itu juga ada yang disebut dengan kepemimpinan inti adalah pemberdayaan, intuisi, pemahaman, visi, dan kesesuaian nilai. Di dalam komunikasi antar pribadi juga ada yang dinamakan dengan kebutuhan manusia, karena setiap orang memiliki berbagai macam kebutuhan hidup dan kehidupan yang berbeda. Dalam komunikasi antar pribadi juga ada yang dinamakan dengan teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan psikologis, yang kedua kebutuhan keamanan, dan yang ketiga ada kebutuhan sosial. Selain itu juga di dalam komunikasi antar pribadi terdapat beberapa keahlian antar pribadi mendengarkan manfaat yang positif. Yang pertama ada pendengaran yang baik disukai orang lain. Yang kedua, kinerja meningkat karena pesan diterima dan dipahami dengan baik. Yang ketiga, umpan balik yang akurat terhindar dari kesalahpahaman. Yang keempat, memisahkan antara fakta dan gosip. Dan yang kelima, membuka ide-ide baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.